Marvel dibeli Disney dengan harga 55 triliun rupiah. Sekarang nilainya lebih dari 350 triliun. Tepat satu dekade yang lalu Disney mengakuisisi Marvel. Saat itu CEO Disney Bob Iger membeli Marvel senilai US dollar 4 billion. Kemudian sejak saat itu keuntungan tahunan bersih hingga masa yang tidak tahu berapa lama ke depannya. Mereka berkreasi akan menarget nilai penjualan 50 triliun rupiah per tahunnya dari serial Marvel. Bagi seorang Iger, Marvel adalah harta karun. Lebih dari 5.000 karakter ini akan menawarkan Disney kemampuan untuk melakukan hal yang luar biasa kreatif dan menguntungkan di masa depan. Terbukti pada saat merilis film Avengers Endgame, Disney meraup untung besar. Avengers Endgame, film ini meraup 5 triliun rupiah di dalam Amerika dan 17 triliun di box office global hanya dalam seminggu masa tayang. Bahkan dalam 87 hari masa tayang di bioskop, Avengers Endgame menjadi film terlaris sepanjang masa. Film ini telah menghasilkan 45 triliun rupiah mengalahkan film Avatar. Penghasilan ini juga belum memasukkan penghasilan senilai miliaran dolar dari penjualan merchandise yang dibuat oleh Disney atas serial Marvel ini. Lalu ada bisnis lain lagi yang dibeli. Di tahun 2012, Instagram dibeli Facebook senilai 10 triliun rupiah. Sekarang revenue Instagram dari advertising senilai 270 triliun rupiah di tahun 2019. Keputusan ini adalah keputusan yang luar biasa jenius dari seorang Mark Zuckerberg. Facebook membeli Instagram. Facebook juga membeli layanan Messenger WhatsApp. Walaupun Facebook mempunyai Facebook Chat, ternyata membangun sendiri beda dengan mengakuisisi bisnis orang lain. Facebook membeli WhatsApp seharga 270 triliun rupiah. 5 tahun nilai WhatsApp saat ini adalah 10 kali nilainya ketika 2014 Facebook membelinya. Saat itu valuasinya adalah 1,5 billion dolar. Saat ini adalah 15 billion dolar nilai WhatsApp. 15 billion dolar itu senilai 2.100 triliun rupiah, sama dengan APBN nasional Indonesia. Lalu dalam video ini sebenarnya kemana arahnya si Bosman ini ngomong? Saya sebenarnya sudah gerah dengan BUMN. Bukan sekarang saja gerahnya, sudah 20 tahun yang lalu. Hanya puncaknya ketika 5 tahun terakhir BUMN dipakai dengan cara aneh bin geblek oleh tukang cuci. Bayangkan, negara berbisnis, rakyatnya adalah marketnya, rakyatnya adalah pasarnya. Inilah dengpol. Kalau kita mau gugat, kita bisa saja buktikan bahwa cara kerja BUMN seperti itu melanggar pasal 33. Kita bisa bubrah cara mengelola negaranya kemudian. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau kita urai perlahan satu persatu agar paham duduk perkaranya? Kita lihat dulu apa yang terjadi 5 tahun terakhir. BUMN itu bukan dikelola seperti milik negara dalam tanda petik, tapi milik pemerintah. Seharusnya ubah saja namanya menjadi BUMP, Badan Usaha Milik Pemerintah. BUMN dipegang oleh si tukang cuci. Bayangkan, sudah BUMN itu regulator, BUMN itu operator, lalu sama si Rinso dikerjasamakan antar BUMN. Ya, itu namanya kartel. Kok pada nggak paham ya atas hal ini? Piye toh kalian itu? Terus prestasi BUMN selama ini bagaimana? Dibandingkan dengan berapa? 7 tahun yang lalu. Hutang meningkat, merugi. Wah, anjir, kok bisa gitu? Sampai-sampai ada pengandaian. Jika satu-satunya penjual beras di pasar sudah jualan lebih 20 tahun tapi tiap tahun selalu bilang nggak untung, itu bahasa lainnya adalah BUMN. Lalu ke depan bagaimana? Ya bos BUMN yang baru kira-kira 2 tahun lah nggak kelar ngurusi BUMN yang bubrah ini. Kasian banget ya dia. Kok bisa pejabat lama anteng-anteng nggak tanggung jawab? Kok bisa pejabat sekarang beresin masalahnya yang dibuat sendiri dibilang itu kemajuan? Yo opo iki rek? Sebentar. Break dulu. Mau lanjut ditahan dulu ya. Sabar. Saya ngatur nafas dulu. Emosi saya.